Di antara kecelakaan yang terjadi di lokasi konstruksi, kecelakaan runtuh dan terjebak adalah jenis kecelakaan yang dapat menyebabkan kerusakan besar dalam waktu singkat. Dalam proses runtuhnya berbagai struktur seperti runtuhnya tanah, runtuhnya penahan tanah atau kerusakan perancah dan berkisting, pekerja dapat terjebak oleh tanah atau material dan jika penyelamatan tertunda, nyawa bisa terancam. Karena sifat-sifat ini, kecelakaan runtuhan dan tertimbun memiliki tingkat kematian yang tinggi dan dampak yang serius sehingga harus dikelola secara proaktif di lokasi. Materi pembelajaran kuliah ini adalah pencegahan kecelakaan runtuhan dan tertimbun di lokasi konstruksi. Kami akan mendekati secara praktis mengenai faktor penyebab insiden, risiko struktural dan operasional apa yang berulang, dan bagaimana mengendalikannya di lapangan. Tujuan pembelajaran dari kuliah ini adalah sebagai berikut. Pertama, memahami dengan jelas penyebab dan jenis utama insiden runtuh dan terkubur. Kedua, tujuannya adalah untuk mencapai tingkat di mana anda dapat menjelaskan prosedur manajemen keselamatan dan tindakan tanggap darurat yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Melalui kuliah ini, anda akan dapat memahami kecelakaan runtuh dan terkubur bukan hanya sebagai kerusakan pada struktur, tetapi sebagai bencana kompleks yang terjadi ketika metode pekerjaan struktur tanah saling mempengaruhi. Kecelakaan runtuh dan tertimbun di lokasi konstruksi adalah bencana kompleks yang terjadi ketika berbagai faktor risiko bekerja secara bersamaan. Pertama, jika kita melihat keruntuhan, itu mengacu pada fenomena di mana struktur seperti bangunan, dinding tanah, perancah, atau tanah tidak dapat menahan beban mereka sendiri atau runtuh karena tidak dapat mempertahankan bentuknya karena gaya eksternal. Yang dimaksud dengan gaya eksternal di sini tidak hanya mencakup faktor alami seperti hujan lebat atau gempa bumi, tetapi juga getaran kendaraan, beban peralatan berat seperti ekskavator atau derek, dan bahkan pekerjaan penggalian di lokasi terdekat. Kekurangan kekuatan struktur atau jika bagian penghubung atau penyangga tidak dipasang dengan benar selama konstruksi, bentuknya mudah runtuh, sehingga konstruksi yang buruk juga menjadi penyebab utama. Keruntuhan seperti ini tidak hanya terjadi selama konstruksi, tetapi juga dapat cukup sering terjadi setelah penyelesaian pekerjaan karena perubahan tanah atau beban tambahan. Penguburan mengacu pada situasi di mana pekerja atau peralatan tertutup tanah atau bangunan akibat runtuh. Contoh khas termasuk pekerja tersedot di bawah timbunan tanah saat tanah runtuh atau pekerja di lantai bawah terjepit oleh bangunan saat perancah runtuh. Auksum sancahazain somtak cumai cipcing sahazai khususnya menyon sahazain cacangno. Uing sahazainya dalam pekerjaan penggalian atau terowongan, jika struktur penahan tanah sedikit melemah, tanah bisa segera tumpah dan menyebabkan kecelakaan. Penyebab kecelakaan ini relatif jelas. Jika tanah lemah atau ada benda yang terkubur di dalam tanah sehingga tidak cukup dapat menopang, risiko runtuh akan meningkat saat penggalian dilanjutkan. Ketika saluran air tidak dikelola dengan baik dan air tanah merembes atau hujan lebat meningkatkan kadar air dalam tanah, tanah menjadi lebih berat dan kehilangan daya dukungnya. Penyebab utamanya adalah jika penahan tanah, penyangga atau penopang tidak memenuhi standar desain atau pemasangannya buruk. Menggali lebih lebar dari rencana atau menggali bagian bawah terlebih dahulu dapat membuat tanah menjadi tidak stabil dan mudah runtuh. Jika prosedur manajemen seperti penilaian risiko, TBM, dan inspeksi lapangan tidak dilakukan, kemungkinan terjadinya kecelakaan akan meningkat. Situs konstruksi adalah lingkungan yang mengalami perubahan struktural yang cepat dan sulit diprediksi. Khususnya di ruang sempit atau area penggalian dalam, perubahan di dalam rumah harus dilacak dengan cermat dan ketika faktor eksternal seperti beban struktur yang berdekatan atau aliran air tanah bekerja bersamaan, ketidakstabilan meningkat secara signifikan. Seringkali, tenaga kerja dan peralatan dikerahkan secara bersamaan di sini, meningkatkan risiko runtuhannya berlanjut menjadi kecelakaan kedua. Faktanya, menurut statistik dari Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 20% dari kecelakaan fatal di sektor konstruksi disebabkan oleh runtuhan dan tertimbun. Ada banyak kasus yang terkena Undang-Undang Hukuman Kecelakaan Berat dan baik tingkat kematian maupun keparahan luka tinggi ketika kecelakaan terjadi, jadi ini adalah jenis kecelakaan yang harus sangat dikelola di lapangan. Kecelakaan runtuh dan terjebak terjadi pada saat tanah atau dinding penahan tidak dapat menahan beban yang harus ditahannya. Jika tanahnya lemah atau air tanah masuk, tanah tidak dapat mempertahankan bentuknya sendiri dan dapat runtuh dengan cepat.
Jika penahan tanah atau dukungan tidak dipasang sesuai standar desain atau tidak diperiksa dengan benar setelah dipasang, permukaan galian dapat runtuh dengan mudah. Pada periode ketika kelembaban tanah tiba-tiba meningkat, seperti hujan deras atau musim pencairan, tanah menjadi cepat lemah dan risiko kecelakaan meningkat. Situs yang tidak melakukan manajemen keselamatan dasar, seperti penilaian risiko atau TBM, tunnel boring machine, seringkali tidak dapat merespons dengan baik bahkan terhadap tanda-tanda kecil sehingga lebih cenderung mengalami keruntuhan. Beban dari struktur tetangga, beban berulang dari alat berat seperti ekskavator atau kren, serta gaya eksternal seperti gempa bumi atau getaran dapat mendorong tekanan tanah melebihi batas dan menyebabkan keruntuhan struktur. Ketika kecelakaan seperti ini terjadi, cedera fisik yang dialami pekerja bisa sangat fatal. Dalam situasi di mana tubuh tertimpa tanah longsor, tekanan tanah hampir 1,5 ton dapat menekan dada dan perut secara tiba-tiba, menyebabkan organ tubuh terhimpit dan tulang rusuk patah satu persatu, sehingga paru-paru tidak bisa mengembang dan membuat sulit bernapas. Organ dalam bisa terdorong atau terjepit ke satu sisi, menyebabkan kehilangan kesadaran dan banyak yang langsung pingsan di tempat. Patah tulang yang terjadi ketika lengan atau kaki terkena tanah longsor dan potongan beton seringkali menyebabkan tulang hancur menjadi beberapa bagian, yang kemudian membuatnya bengkok pada sudut yang tidak normal. Pada saat ini, otot, pembuluh darah, dan saraf semuanya terputus, menyebabkan perdarahan segera terjadi, dan jika penanganan darurat terlambat, situasinya bisa menjadi berbahaya. Asfiksia kompresi yang disebabkan oleh dada yang tertekan sehingga paru-paru tidak dapat bergerak adalah cedera yang sangat umum. Dalam beberapa detik saja, sesak napas dan nyeri dada akan muncul dan jika pernapasan terhenti, jantung juga akan segera kehilangan fungsinya. Masalah fatal juga dapat terjadi bahkan jika hanya bagian bawah tubuh yang terkubur. Jika tekanan berlangsung lama, aliran darah dapat terhambat dan zat-zat beracun dapat menumpuk dengan cepat dalam jaringan. Setelah dibebaskan, zat-zat ini dapat masuk ke dalam pembuluh darah sekaligus dan menyebabkan gagal jantung akut. Dan meskipun orang tersebut tampak sadar, kerusakan organ yang parah mungkin sudah terjadi. Ketika tekanan tanah dan barang jatuh bekerja pada waktu yang sama, bagian kepala dan leher dapat mengalami cedera fatal. Fraktur tengkorak atau pendarahan otak dapat segera terjadi dan jika tulang belakang leher rusak, sistem saraf dapat lumpuh seketika, membuat pernapasan menjadi mustahil. Di ruang tertimbun, perubahan fisiologis terjadi dengan cepat. Ketika kekurangan oksigen, sakit kepala, kebingungan dan kejang dapat terjadi dan menghirup debu tanah dapat menyumbat saluran napas, menyebabkan sesak napas lebih lanjut. Suhu tubuh juga dapat turun dengan cepat, seringkali mengakibatkan syok hipotermia. Semakin lama penyelamatan tertunda, semakin rendah kemungkinan bertahan hidup. Jika diselamatkan dalam 5 menit setelah terperangkap, kemungkinan bertahan hidup tinggi. Tetapi setelah 15 menit, keadaan hipoksia yang parah dimulai dan setelah 30 menit, tingkat kematian meningkat secara drastis. Sangat jarang orang bertahan hidup lebih dari 1 jam dalam kecelakaan tertimbun runtuhan. Jadi kecepatan respons awal lebih penting dari segalanya. Kali ini, kita akan melihat contoh sebenarnya dari kecelakaan tertimbun runtuhan yang terjadi di lokasi konstruksi. Untuk dapat menerapkan langkah pencegahan dengan tepat, kita harus memahami secara spesifik situasi yang sering terulang di tempat kejadian. Pertama, kasus pertama adalah kecelakaan tanah longsor yang terjadi selama pekerjaan penggalian. Saat menggali hingga kedalaman sekitar 4 meter di pusat kota tertentu, tanah di dinding samping runtuh dan 2 pekerja terkubur dalam sekejap. Lokasi ini mengalami penggalian tanpa melakukan survei tanah dan dinding penahan tanah serta penyangga yang harus dipasang ketika penggalian lebih dari 2 meter tidak dipasang. Fasilitas drainase juga tidak memadai sehingga setelah turun hujan deras, tanah menjadi jenuh dan kemiringan aman dari permukaan penggalian juga tidak cukup. Tidak mungkin dilakukan tindakan langsung karena penilaian risiko sebelum penggalian dan survei pengeboran diabaikan dan pengawasan di lokasi tidak ada. Kecelakaan semacam ini dapat dicegah jika kondisi tanah diperiksa sebelum penggalian dan rencana pemasangan penyangga serta solusi drainase dibuat. Ketika ada perakiraan hujan, hentikan pekerjaan dan tutupi permukaan galian dengan terpal tahan air. Hanya dengan berbagi risiko melalui TBM sehari sebelum pekerjaan, kemungkinan kecelakaan bisa berkurang drastis. Selanjutnya, kasus kedua adalah kecelakaan runtuh yang terjadi di terowongan bawah tanah setelah hujan lebat. Segera setelah musim hujan, dinding penahan tanah di bagian terowongan yang menghubungkan runtuh menyebabkan longsor dan beberapa struktur di dekatnya rusak, bahkan peralatan pun terkubur. Saat kecelakaan, saluran air tersumbat sehingga air hujan terus masuk ke sisi belakang dinding penahan tanah dan tekanan tanah meningkat dengan cepat sehingga struktur penahan tanah tidak dapat menahan situasi tersebut. Namun, pemeriksaan drainase tidak dilakukan dan prosedur pemeriksaan keselamatan yang diperlukan selama tahap konstruksi juga berulang kali diabaikan.
Pengelolaan fasilitas drainase kurang memadai, tidak ada tindakan darurat yang dipersiapkan menghadapi perakiraan cuaca dan bahkan tidak ada prosedur untuk memeriksa stabilitas tanah setelah hujan. Untuk pencegahan, penting untuk memeriksa saluran drainase dan sumur resapan sebelum dan sesudah hujan lebat serta membersihkan benda asing. Selain itu, perlu tindakan memasang lapisan drainase dan pipa berpori di belakang dinding penahan tanah untuk mendistribusikan aliran air. Setelah hujan deras berlalu, kita harus menilai kembali stabilitas tanah dan menentukan apakah perlu penguatan tambahan. Juga harus dioperasikan sistem yang memungkinkan memeriksa informasi cuaca secara real-time dan menghentikan pekerjaan segera jika terdeteksi bahaya. Dua contoh ini menunjukkan dengan baik titik-titik utama di mana kecelakaan runtuh dan terkubur terjadi berulang kali, seperti penggalian, manajemen drainase, dan struktur penahan tanah. Ini dapat dilihat sebagai contoh yang representatif dari hasil ketika prosedur manajemen keselamatan diabaikan atau pemeriksaan tidak memadai. Untuk mencegah kecelakaan runtuh dan terkubur, sangat penting bagi supervisor dan pekerja untuk memahami dan melaksanakan peran masing-masing dengan tepat. Mari kita mulai dengan melihat peran pengawas. Pengawas harus memeriksa dan mencatat daftar periksa keselamatan setiap hari sebelum memulai pekerjaan dan memeriksa apakah faktor risiko yang sebenarnya telah tercermin dengan benar dalam rencana kerja. Berdasarkan hasil penilaian risiko, perlu dipastikan bahwa tindakan penguatan dilakukan dengan benar dan kondisi rumah, keadaan drainase, serta pemasangan penguat harus diperiksa baik secara visual maupun dengan pengukuran. Karena pengawas memiliki wewenang untuk menghentikan atau memulai kembali pekerjaan bergantung pada perubahan cuaca, rencana inspeksi darurat harus disiapkan terlebih dahulu jika hujan lebat atau angin kencang diperkirakan. Anda harus hadir langsung dalam proses pemasangan, pembongkaran, atau penguatan penyangga untuk memastikan urutan konstruksi diikuti dan memimpin rapat CBM untuk berbagi dengan tepat faktor risiko hari itu kepada para pekerja. Kita harus memeriksa apakah pekerja memakai peralatan pelindung atau tetap menjaga batas akses dan jika ada tanda-tanda bahaya ditemukan, harus segera memerintahkan penghentian kerja dan mengarahkan evakuasi di lokasi. Hasil inspeksi harus dilaporkan dan dicatat oleh manajer dan pemberi tugas. Peran pekerja juga sangat penting. Sebelum mulai bekerja, Anda harus mengenakan peralatan pelindung pribadi secara lengkap seperti helm, sepatu keselamatan, dan sabuk pengaman dan tidak boleh mengakses area di luar pintu masuk dan jalur aman yang ditentukan. Jika ada kemungkinan runtuh seperti retakan atau penurunan di lokasi, tanah longsor atau dinding yang miring, segera laporkan. Jangan mendekati area berbahaya atau bagian yang tidak memiliki penyangga. Jika merasakan suara atau getaran yang tidak biasa atau masuknya air kotoran saat bekerja, segera hentikan pekerjaan dan laporkan. Ayaskan untuk mengikuti urutan kerja dan aturan keselamatan yang dibagikan oleh TBM dan jangan melakukan pekerjaan secara sembarangan tanpa arahan dari manajer pada hari-hari dengan perkiraan hujan atau angin kencang. Di area peralatan bergerak, batas larangan masuk harus dipatuhi dan bergerak sesuai instruksi petugas sinyal. Selain itu, jika menemukan tindakan berbahaya dari rekan kerja, saling memberikan peringatan dan segera melaporkan kepada manajer sangatlah penting. Semakin baik pengawas dan pekerja menjalankan peran masing-masing, semakin cepat risiko di tempat kerja berkurang. Karena tanda-tanda keruntuhan dan kecelakaan tertimbun melewati dengan cepat dan waktu tanggap sangat terbatas. Pelaksanaan peran biasanya dapat dianggap sebagai kunci pencegahan kecelakaan. Ketika keruntuhan atau kecelakaan tertimbun terjadi, kecepatan respons awal sangat berpengaruh pada tingkat kelangsungan hidup. Yang setelah kecelakaan sangat penting untuk bergerak dalam urutan tertentu. Pertama, segera hentikan semua aktivitas dan matikan peralatan saat kecelakaan terjadi. Karena ada kemungkinan runtuh lebih lanjut, kendalikan akses ke area berbahaya dan evakuasi sumber daya listrik, lalu identifikasi dengan cepat siapa dan di mana semua orang berada melalui pemeriksaan personel. Situasi ini sebaiknya tidak coba diselesaikan sendiri, melainkan segera dilaporkan kepada manajer atau petugas keamanan untuk mengendalikan lokasi. Pada tahap mengendalikan lokasi, kita harus memasang garis kontrol di sekitarnya untuk melarang akses dan melakukan perkuatan sementara di tempat yang berisiko runtuh kedua kalinya. Jika tim penyelamat mendekati tanpa memeriksa stabilitas tanah, bahkan tim penyelamat bisa berada dalam bahaya, jadi harus mendekat secara bertahap. Penting untuk menempatkan pengawas dan terus memantau apakah ada perubahan lebih lanjut atau pergerakan tanah. Jika perlu, perkuat penahan tanah atau lakukan tindakan drainase terlebih dahulu sebelum melanjutkan dengan pekerjaan
pekerjaan konstruksi agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman. Pada tahap penyelamatan, kita harus memahami lokasi orang yang terkubur seakurat mungkin dan setelah lokasi dikonfirmasi, permintaan penyelamatan dan tindakan perlindungan harus dilakukan secara bersamaan. Perkuat area sekitar agar tanah longsor tidak semakin masuk dan setelah orang yang terkubur diangkat, segera lakukan pertolongan pertama dan hubungi 119 untuk mengirimnya ke rumah sakit. Pelaporan dan pelestarian tempat kejadian adalah prosedur penting. Segera laporkan ke lembaga terkait ketika kecelakaan terjadi dan pertahankan lokasi sebaik mungkin. Catat dengan foto dan video dan hindari memindahkan peralatan yang dapat mengaburkan penyebab kecelakaan. Pastikan juga mencatat situasi dan waktu respons dengan tepat. Setelah kecelakaan, diperlukan tindakan untuk mencegah kecelakaan kedua. Setelah penyelamatan selesai, periksa kembali rumah dan penyangga tanah dan segera perkuat bagian yang masih berisiko. Proses menganalisis penyebab kecelakaan dan menetapkan tindakan pencegahan yang diperlukan sangat penting dan pelatihan pekerja harus dilakukan kembali untuk melengkapi manual darurat agar kecelakaan yang sama tidak terulang di lapangan. Dalam kuliah kali ini, kami mempelajari penyebab dan cara pencegahan runtuh dan terjebak di lokasi konstruksi yang merupakan kecelakaan paling fatal. Kurangnya manajemen kecil seperti ketidakstabilan tanah, drainase yang buruk dan pemasangan penyangga yang tidak memadai pada akhirnya menyebabkan kecelakaan besar. Anda mungkin telah mengonfirmasi hal ini melalui berbagai contoh karena kecelakaan runtuh dan tertimbun akan sangat meluas jika terjadi. Pemeriksaan sebelumnya dan kepatuhan prosedur dasar lebih penting daripada apapun. Sebelum bekerja, Semin Saung jadian Simsa Chao periksa kondisi tanah dan sistem drainase. Ya, Jinim Sing, Simim Sip, Hayako, jika ada tanda bahaya segera laporkan dan hentikan pekerjaan. Dasar sederhana ini adalah perangkat keamanan paling kuat yang dapat menyelamatkan nyawa. Ketika pengawas dan pekerja sama-sama menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, tingkat keselamatan di lapangan meningkat. Kami berharap informasi yang dibahas hari ini dapat diterapkan dengan mudah dalam pekerjaan sehari-hari Anda. Dengan menerapkan perubahan kecil, Anda dapat mencegah kecelakaan runtuh di lapangan. Terima kasih.